Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sangat menarik, yakni apa yang ditulis Yesus di astana. Uskup Nikolai, teolog bertalenta yang memadukan pengetahuan tingkat tinggi dengan kesadaran jiwa yang tenggelam dalam kasih, seperti Kristus dan kerendahan hati, kerap dijuluki Kristosomos baru karena khotbahnya yang inspiratif. Sebagai bapa rohani rakyat Serbia, ia senantiasa mendorong mereka untuk memenuhi panggilannya sebagai sebuah bangsa yang melayani Kristus. Selama Perang Dunia Kedua, ia dipenjara dalam kamp konsentrasi Dachau. Kemudian ia melayani sebagai pimpinan gereja di Amerika, tempat wafat. Suatu ketika, Tuhan Yang Maha Kasih duduk di depan Kanisa Yahweh, Yerusalem, memberi makan hati yang lapar dengan ajaran yang manis, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Tuhan bicara pada orang banyak tentang kebahagiaan kekal, tentang sukacita yang tanpa akhir bagi orang benar di tanah air abadi dalam surga, dan mereka bergembira dalam sabda suci. Kepahitan banyak jiwa yang kecewa dan pemusuhan para pendosa lenyap, laksana salju di bawah sinar cemerlang surga. Siapa yang tahu berapa lama adegan ajaib dari damai kasih antara surga dan bumi ini akan berlanjut? Bukankah sesuatu yang tak terduga sekarang berlangsung? Sang Mesias yang mencintai manusia tak pernah letih mengajar orang banyak, dan kawanan saleh tak pernah jemu mendengar hikmat yang demikian menyembuhkan dan ajaib. Namun sesuatu yang menakutkan, liar dan kejam terjadi. Kali ini seperti yang sudah bersumber dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Seperti kita semua tahu, para ahli Taurat dan Farisi kelihatan memelihara hukum, tapi sebetulnya melanggarnya. Tuhan kita sering menghadik mereka. Misalnya ia berkata, "Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan." Matius 23, 27, 28. Apa yang telah mereka perbuat? Mungkinkah mereka menangkap pemimpin komplot bandit? Bukan itu. Mereka membawa paksa seorang perempuan malang berdosa yang kedapatan berbuat zina. Ia diseret ke muka dengan seloro kemenangan dan teriakan kasar memekakan telinga. Sudah mendorongnya ke hadapan Kristus, mereka berseru, "Rabi." Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempar perempuan yang berbuat demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Perkara diajukan dengan cara ini oleh para pendosa yang mencela dosa-dosa orang lain dan mahir menutup kekurangan mereka sendiri. Kerumunan orang yang ketakutan menyingkir, memberi jalan bagi sepupu mereka. Beberapa kabur karena ngeri, sebab Tuhan tahu Tuhan baru saja bicara tentang hidup dan kebahagiaan, sementara buka mulut nyaring ia menuntut kematian. Pantaslah untuk bertanya mengapa para tetua dan penjaga hukum tidak merajam sendiri si pendosa perempuan. Kenapa mereka membawanya pada Yesus? Hukum Musa memberi mereka wewenang untuk merajamnya. Tak seorang pun akan keberatan. Siapa yang protes di zaman kita ketika hukum mati dijatuhkan atas kriminal? Mengapa para sesepuh Yahudi membawa si perempuan berdosa pada Tuhan? Bukankah untuk memperoleh keringan vonis atau gratis darinya? Tak satu pun hal tersebut. Mereka menyeretnya berita rencana jahat yang sudah disiapkan untuk menyebab Tuhan dalam ucapan melawan hukum, sehingga mereka bisa turut mendakwanya. Mereka harap
sekali pukul dua nyawa tersingkir. Nyawa si perempuan dan Kristus. Apa pendapatmu? Mengapa mereka menanya dia saat hukum Musa sudah jelas? Sang penginjil menerangkan niat mereka dalam kalimat berikut. Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba dia, supaya mereka memperoleh sesuatu yang untuk menyalahkannya. Yohanes 8:6. Mereka sekali mengangkat tangan melawan dia sebelum merajamnya, tapi ia menghindar mereka. Sekarang mereka punya kesempatan memenuhi hasadnya, dan terjadi di sana, di muka Bait Salomo, tempat Loh perintah tersimpan dalam Taurat Perjanjian. Di sanalah dia, Kristus, harus mengucap sesuatu menentang hukum Musa. Lalu tujuan mereka tercapai. Mereka akan merajam sampai mati, baik Kristus maupun perempuan pendosa. Mereka juga lebih ingin merajam Kristus daripada si perempuan, seperti mereka akan berbuat dengan hasad lebih besar saat meminta Pilatus membebaskan penyamun Barnabas menggantikan Kristus. Semua yang hadir menduga satu dua dari hal ini terjadi. Tuhan dalam balas kasihnya akan membebaskan si perempuan berdosa dan karena itu melanggar hukum. Atau dia akan menjunjung hukum dengan berkata, lakukanlah seperti tertulis dalam hukum. Karena itu mengingkari perintahnya sendiri mengenai balas kasihan dan kebaikan penuh kasih. Dalam hal pertama ia divonis mati, dan untuk kedua ia akan bahan tertawan dan cemooh. Saat para penjebak mengajukan pertanyaan, apakah pendapatmu? Sebuah keningan mati terjadi. Kesunyian di antara kerumunan orang berkumpul. Kesunyian di antara para hakim atas pendosa. Kesunyian atas tertahan dalam jiwa si perempuan. Keningan besar muncul dalam sirkus ketika para pawang hewan buas membawa masuk singa-singa dan harimau jinak dan menyuruh mereka memperagakan berbagai gerak, mengambil beragam posisi serta melakukan atraksi atas perintah pawang. Tapi yang kita lihat di hadapan bukan pawang binatang buas, melainkan pawang manusia. Sebuah tugas yang jauh lebih sulit daripada yang pertama. Sebab lebih sukar menjinakkan mereka yang liar karena dosa daripada menjinakkan yang secara alami liar. Apa pendapatmu? Sekali lagi, mereka memaksanya terbakar kedengkian, wajah mereka menegang. Kemudian legislator moralitas dan tingkah laku manusia membungkuk lalu menulis dengan jari-jari di tanah, seakan-akan ia tak mendengarkan mereka. Apa yang Tuhan tulis dalam debu? Sang penginjil diam mengenai soal ini dan tak mencatatnya. Terlalu jijik dan keji untuk ditulis dalam kitab suci. Namun hal tersebut tersimpan dalam tradisi ortodoks suci kita dan ia mengerikan. Tuhan menulis sesuatu yang tak terduga dan mengejutkan para tetua penuduh si perempuan pendosa dengan jari yang menyingkap kefasikan rahasia mereka. Sebab siapa yang menunjuk dosa orang lain merupakan pakar dalam menyembunyikan dosanya, sebaliknya sendiri. Tapi siapa yang mencoba menyembunyikan apapun dari mata, dia yang maha melihat. Mencuri perbendaharaan baik suci, tulis jari Tuhan di atas tebu. Mencuri perbendaharaan baik suci. Asar berzina dengan istri saudaranya. S. Bersumpah palsu. E. Memukul ayah sendiri. A. Bersemburit. Y. Menyembah berhala. Demikianlah satu pernyataan menyusul lain yang tertulis pada debu oleh jari pempesona sang hakim yang adil. Dan mereka yang padanya kata-kata yang ditujukan menunduk, membaca apa yang tertulis dengan kengerian tak terlukiskan. Mereka gemetar ketakutan dan tak berani menatap satu sama lain. Mereka tak berpikir lagi tentang si perempuan berdosa. Mereka hanya berpikir tentang dirinya dan ajal mereka sendiri yang tertulis di atas tanah. Tak satu pun lidah mampu bertutur untuk mengucap pertanyaan menyusahkan dan jahat itu.
Apa pendapatmu? Tuhan tak bicara apapun yang teramat cemar cuma layak ditulis pada tanah kotor. Alasan lain, mengapa Tuhan menulis di atas tanah akan lebih mulia dan mengagungkan yang tertulis pada debu mudah terhapus dan disingkirkan? Kristus tak menghendaki dosa mereka yang diketahui semua orang. Kalau ia inginkan hal itu, akan diumumkan di muka semua orang, akan dituntut mereka dan dibuatnya mereka dirajam sesuai dengan hukum. Tapi Dia, Sang Anak Domba Allah tanpa celah, tak memikirkan pembalasan atau kematian bagi mereka yang merancang baginya 1000 kematian yang menghendaki ajalnya melebihi hidup kekal untuk mereka. Tuhan hanya mau memperbaiki mereka, membuat mereka berpikir tentang dirinya dan dosa-dosa pribadi. Ia hendak mengingatkan mereka bahwa sementara menanggung beban pelanggaran sendiri, seharusnya mereka tak menjadi hakim kejam atas pelanggaran orang lain. Ini saja yang Tuhan inginkan. Dan setelah hal tersebut usai, debu kembali tersapu dan apa yang tertulis lenyap. Sesudahnya Tuhan kita yang mulia bangun dan berkata ramah kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Ini seperti seorang yang mengambil senapan dari musuhnya lalu berkata, sekarang tembak. Para hakim congkak itu, si perempuan berdosa sekarang berdiri tanpa senjata. Lakinya pesakitan di hadapan sang hakim. Bungkam tak bergeming di tanah. Tapi sang juru selamat yang murah hati membungkuk lagi dan menulis di tanah. Apa yang ditulisnya kali ini? Mungkin saja pelanggaran rahasia yang lain, supaya mereka tidak buka mulut untuk waktu lama, atau bisa jadi ia menulis orang macam apakah yang harus para sepuh dan para pemimpin rakyat. Ini tak penting kita ketahui. Yang paling pokok di sini ialah bahwa lewat tulisannya di tanah ia meraih 3 hal. Pertama, ia mencurahkan dan meniadakan badai yang bermunculan para tetua Yahudi terhadapnya. Kedua, ia membangunkan hati nurani dalam jiwa mereka yang membatu, walau cuma sejenak. Dan ketiga, ia menyelamatkan perempuan berdosa dari kematian. Ini jelas perkataan Injil. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggal Yesus seorang diri dan perempuan yang tetap di tempatnya. Pelataran kanisa menjadi kosong, tak seorang pun tinggal kecuali mereka berdua yang divonis mati pada tetua. Si perempuan berdosa yang tanpa dosa. Si perempuan berdiri sementara ia menunduk ke tanah. Kening dalam berkuasa. Tiba-tiba Tuhan bangkit kembali menatap sekeliling, dan saat melihat tak ada seorang pun kecuali si perempuan, ia berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka pendakwamu? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tuhan tahu tak seorang pun yang menghukumnya. Tapi melalui pertanyaan ini, ia berharap memberi keyakinan bahwa agar dia bisa mendengar dan paham lebih baik apa yang ia sampaikan padanya. Ia bertindak seperti seorang dokter mahir. Ia mula-mula menyemangat pasiennya dan lantas memberinya obat. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Si perempuan kembali bisa bicara dan menjawab, tidak ada Tuhan. Perkataan itu terucap oleh makhluk malang yang sebentar tak seorang pun harapan untuk pernah bicara kata lain. Seorang penciptaan yang seakan amat merasakan helaan napas sukacita sejati pertama kali dalam hidupnya. Akhirnya Tuhan yang baik berkata kepada si perempuan, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saat serigala melepas pangsanya, si gembala tentu tak menginginkan pula kematian dombanya. Namun penting untuk dicermati bahwa sikap tak memahami Kristus bermakna lebih daripada sikap tak menghakimi manusia. Waktu orang tak menghakimimu karena dosamu, artinya mereka tak menjatuhkan hukum bagi dosa, tapi membiarkan dosa itu bersama dengan dalammu. Namun ketika Allah tidak menghakimi, ini berarti
Ia mengampuni dosamu, menarik keluar darimu seperti masihkan nanah dan membuat jiwa bersih. Karena ini perkataan apapun tidak menghukum engkau, aku pun tidak menghukum engkau. Bermakna sama seperti dosamu sudah diampuni. Pergilah putriku dan jangan berbuat dosa lagi. Sungguh sukacita tak terperik, sukacita dari kebenaran. Sebab Tuhan menyibak kebenaran pada mereka yang terhilang. Sungguh sukacita dalam kebenaran, karena Tuhan menciptakan keadilan. Sukacita dalam balas kasihan, karena Tuhan menunjukkan kemurahan. Sukacita dalam hidup, karena Tuhan menjaga kehidupan. Inilah Injil Kristus, artinya kabar baik. Inilah harta penuh sukacita, ajaran sukacita. Lihatlah selembar halaman dari kabar sukacita. Oke, terima kasih.